ओ बदतमीज कुड़िए, तेरे आगे मगरमच्छा ना वैर पाउणा बहुता चंगा नहीं हुंदा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Calling Arch 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di tengah-tengah kota yang sangat indah, terdapat seorang mahasiswa dan mahasiswi perkuliahan bernama Gurwinder dan Jais. Di saat itu Jais telah menghabisi dua laki-laki genit yang mengajaknya untuk bermain bersama dan akan membayarnya dengan sangat mahal. Di kota tersebut kini sedang terjadi sebuah penindasan, pelecehan dan penipuan yang diperbuat oleh orang-orang kaya. Jais sangat kesal sekali karena wanita di kota tersebut kini dalam bahaya dan selalu dijadikan sebagai alat kesenangan mereka. Di samping itu, Jais sangat bingung dalam menempati pekerjaan. Karena di suatu sisi, ia takut dengan pria-pria kaya yang bisa saja menghasut wanita untuk melakukan yang tidak-tidak dengan tipu daya mereka. Di mana temannya bernama Dipi sedang melamar kerja di sebuah kantor perusahaan. Namun di saat itu bosnya sudah menggoda Dipi dan ingin mengajaknya jalan-jalan dengan alasan mengurus bisnisnya. Seketika Dipi menolaknya karena takut dirinya diapa-apakan oleh bos perusahaan tersebut yang menganggap dirinya menjadi majikan dan memerintah Dipi dengan seenaknya saja. विद्या दे मंदिर नीरे ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Ketika di kampus, Jais mendapat penghargaan serta dukungan dari Inspektur Santo Takar, yang mana ia sangat setuju sekali dengan Jais yang ingin membela para wanita muda yang selalu dilecehkan oleh orang-orang kaya. Inspektur Santo juga tidak habis pikir dengan orang-orang kaya yang selalu menindas dan mempermainkan orang-orang yang tidak mampu. Di mana di kota telah terjadi tragedi yang mengenai penguasaan orang-orang kaya, yang mana mereka seolah-olah dikuasai oleh orang-orang kaya yang bertingkah semaunya sendiri. Kini inspektur ingin membasmi itu semua dan mengajak Jais untuk bekerja sama dalam misi tersebut. चंगा जी। Di sisi lain, Gurwinder sedang membantu seorang wanita yang merupakan istri dari seorang pengelola visa terkenal, yaitu Suman. Yang di saat itu Gurwinder mengantar Suman pulang ke rumah karena mobilnya mengalami sebuah kerusakan. Dan di pertengahan jalan, Suman nampak menatap Gurwinder dengan tatapan yang sangat dalam, di mana Suman memiliki perasaan terhadap Gurwinder yang tampan dan memiliki postur badan yang ideal. Kini Suman memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengajaknya pergi ke hotel di mana Suman bisa nongkrong. Sesampainya Suman dan Gurwinder di sana, Suman kemudian memberikan minuman alkohol kepada Gurwinder yang tidak pernah ia minum. Dan dengan terpaksa Gurwinder meminumnya lalu membuat pikirannya menjadi berubah dengan sangat drastis. Di samping itu Suman meraba-raba Gurwinder yang membuatnya kemudian merangsang. Yang kemudian mereka berdua pun saling rangsang-rangsangan di dalam hotel tersebut. Dan setelah itu mereka berdua menghabiskan malam dengan bersenang-senang di dalam hotel dengan berdua saja. Keesokan harinya Jais dan ketiga temannya kaget setelah mendapat sebuah info dari Gurwinder, yang mana Gurwinder dan Suman pergi ke Kanada dan ingin melaksanakan sebuah pernikahan. Gurwinder kini sudah terhasut oleh Suman yang kaya raya dan penikmat alkohol yang kemudian ia menuruti perkataannya Suman. Jais dan teman-temannya tidak habis pikir karena di dunia ini sangatlah mudah dalam mendapatkan apapun jikalau mempunyai uang yang sangat banyak. Dan kini telah terjadi di kota tersebut dan temannya sendiri yang menjadi korbannya. Sementara itu suami Suman ternyata tidak merasa sedih atau apapun setelah mendapat pesan dari Suman, bahwasanya ia telah pergi jauh dan tidak akan pernah kembali walaupun suaminya meminta hal tersebut.
Ternyata suami Suman juga memiliki kekasih gelap yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi selain ke kantor. Di samping itu suami Suman selalu memberikan uang yang sangat banyak kepada kekasih gelapnya tersebut. Namun tidak satu orang pun yang melarang ataupun mengusik hubungan mereka berdua. Dikarenakan suami Suman adalah orang yang kaya raya yang mampu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang-orang yang mencoba mengganggu dirinya. Dan di malam itu pun tas beserta uang kekasih gelapnya agen visa itu diambil secara paksa oleh Jais. Yang mana Jais ingin melakukan sesuatu yang akan membantu banyak orang agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Di sisi lain seorang anak Perdana Menteri mencoba menggoda seorang mahasiswi yang melintas di depannya. Namun mahasiswi itu kemudian menolaknya mentah-mentah lalu menampar putra menteri dengan sangat keras sekali. Karena putra menteri sudah memanfaatkan jabatan sang ayah yang disegani oleh orang-orang banyak, sementara itu Inspektur Santo tidak bisa mencegah perbuatan buruk putra menteri karena takut pekerjaannya hilang. Di saat itu putra menteri nampak kesal dengan mahasiswi yang sudah menolak permintaannya serta mempermalukannya di depan orang banyak. Yang akhirnya putra menteri bersama dua pengawalnya menculik mahasiswa tersebut dan membunuh adik perempuannya karena telah mengganggu mereka. Di samping itu, Jais yang sudah mengetahui kemudian menyelamatkan mahasiswi tersebut. Jais kemudian menembak putra menteri beserta polisi yang mengawalnya hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Dan setelah itu Jais mentransfer semua uang putra menteri ke rekening dana kesejahteraan masyarakat. Setelah itu, Jais pergi ke kantor polisi lalu mengakui semua perbuatannya tersebut. Jais juga mengatakan bahwa ia tidak bersalah sama sekali dan terpaksa melakukan hal itu demi menyelamatkan mahasiswi tersebut. Di saat itu Inspektur Santo mengatakan bahwa ia akan membebaskan Jais dari kasus yang ia rasakan saat ini. Karena memang sudah terbukti jelas kalau putra menteri telah berperilaku semena-mena dan buruk terhadap orang yang lain. Di samping itu juga Inspektur Santo membuat sebuah laporan mengenai kematian putra menteri yang dibunuh oleh pengawalnya karena mabuk. Di mana Inspektur Santo tidak ingin orang yang tidak bersalah ataupun yang telah membela kebenaran merasa tertindas karena perbuatan polisi yang tidak adil. Dan pada akhirnya polisi menutup kasus tersebut dengan pengawalnya yang menjadi tersangka, lalu membebaskan Jais. Ketika Jais berada di kantor agen visa, Jais merasa sangat curiga dengan agen terkenal itu yang sepertinya ia telah melakukan sebuah penipuan yang sangat besar-besaran, sehingga ia meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Namun tidak hanya itu saja, agen visa tersebut telah bermain wanita yang membuat istrinya musang meninggalkan dirinya. Dan di saat itu pun agen tersebut masih sempat-sempatnya menggoda Jais lalu mengajaknya berkencan. Sontak Jais sangat marah sekali karena agen visa itu ingin menjatuhkan harga dirinya. Jais kemudian menyetrum agen visa itu hingga ia tewas. Dan setelah itu Jais mengambil semua paspor-paspor milik orang yang telah ditipu olehnya. Sehabis itu Jais membagikan paspor orang-orang yang telah ditipu oleh agen visa itu dan mengembalikan sebagian yang ada mereka. Di samping itu Jais merasa kasihan terhadap mereka semua karena telah diperlakukan dengan sangat buruk, di mana mereka selalu ditindas dan dianiaya oleh para polisi yang gila harta sampai-sampai Perdana Menteri yang haus akan harta kekayaan. Kini rumah mereka sudah dirampas habis oleh mereka semua yang pada akhirnya mereka semua kembali ke asal mereka, kembali agar mereka berkehidupan dengan baik. Terlihat mereka semua nampak bahagia dan ada yang bersedih karena harus meninggalkan kotanya demi kesejahteraan. Keesokan harinya Jais pergi mengunjungi temannya yang bernama Herinder. Karena ayahnya telah meninggal, di saat itu Herinder mengatakan bahwa di waktu itu ayahnya sedang membutuhkan banyak uang untuk mengembangkan bisnisnya. Ayahnya kemudian meminjam uang kepada seorang menteri pendidikan yang kaya raya dan terkenal dengan sangat baik hati. Namun menteri itu meminta kepada ayahnya Herinder
agar memerintahkan Herinder untuk menemaninya mengambil uangnya dan nanti akan ditransferkan. Terlihat ayahnya Herinder nampak terpaksa mengizinkan Herinder untuk ikut Menteri Pendidikan itu demi mendapatkan uang untuk bisnisnya. Menteri tersebut kemudian bergegas pergi bersama Herinder. Namun ketika di dalam mobil, Menteri terus-terusan menggodanya karena sudah tidak bisa menahan nafsunya. Herinder merasakan ada hal yang sangat aneh dalam perjalanan tersebut yang membuat dirinya merasa dalam sebuah bahaya yang besar. Dan setelah itu Menteri membawa Herinder di sebuah hotel di mana Menteri mengatakan ia ingin bertemu dengan temannya. Dan di saat itu Menteri terus-terusan memaksa dan memberikan minuman beralkohol kepada Herinder. Dan kemudian membuat Herinder tak sadarkan diri yang membuatnya sangat oleng. Di samping itu Menteri memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membelai-belai Herinder lalu tidur bersamanya di atas sebuah sofa. Beruntungnya keperawanan Herinder tidak pecah karena Menteri sudah mabok berat dan tidak bisa melakukan apapun lagi. Setibanya Herinder di rumah, Herinder mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer oleh Menteri sesuai dengan pinjaman ayahnya. Herinder juga mengakui perbuatan semalam dengan Menteri yang membuat harga dirinya turun. Sontak ayahnya terkejut dan terkapar karena penyakit jantungnya kambuh dan tewas di hari itu juga. Di sisi lain, terlihat Menteri sedang bersantai sembari menikmati kekayaan yang ia miliki. Tak lama kemudian, Jais menemui Menteri dengan berpura-pura ingin meminjam uang seperti Herinder di waktu itu. Jais juga mengatakan bahwa dirinya sangat menarik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri tersebut. Sontak, Menteri pun merasa bahagia lalu memberikan Jais secangkir minuman beralkohol sebagai tanda berterima kasih. Namun tiba-tiba saja Menteri langsung berdiri di hadapan Jais yang kemungkinan ingin langsung nyosor Jais. Spontan, Jais langsung menampar Menteri lalu menghajarnya. Dan beruntung, Inspektur Santo datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Jais yang dalam bahaya. Yang kemudian Inspektur Santo menembak para menteri beserta anak buahnya hingga tewas. Dikarenakan Inspektur Santo ingin menyelamatkan wanita-wanita yang seharusnya dilindungi dan bukan malah dipermainkan. Di mana kebanyakan orang-orang kaya di kotanya tersebut memanfaatkan harta bendanya untuk bersenang-senang dan menindas orang yang miskin. Dan setelah itu, Jais lagi-lagi mentransfer semua uang milik Menteri Pendidikan ke rekening dana masyarakat agar orang-orang tidak mampu dapat tercukupi biaya kehidupannya. Ketika Jais hendak pulang, Jais bertemu dengan seorang wanita di pertengahan jalan yang meminta tolong kepada Jais untuk menghentikan putranya yang candu akan narkoboy. Di mana wanita itu sudah tidak bisa mencegah putranya itu yang sudah sangat berlebihan. Jais kemudian mendekati para pencandu narkoboy itu dengan sangat hati-hati. Karena di saat itu mereka tidak bisa mengendalikan pikiran mereka yang sudah hilang karena pengaruh narkoboy. Seketika Jais menghajar mereka karena ingin menggoda Jais dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di samping itu ibu salah satu pecandu meminta tolong kepada Jais agar mengusulkannya kepada pemerintah agar bisa membasmi habis narkoboy dan penggunanya. Karena narkoboy dapat merusak generasi-generasi penerus dalam keluarga, yang seharusnya mereka dapat mengembangkan daya pikir mereka dan tidak menjadi pengangguran seperti pemuda-pemuda yang sudah candu akan narkoboy. Di malam harinya, Jais dan Inspektur Santo pergi menemui Wakil Perdana Menteri, di mana mereka mengajukan agar Wakil Menteri bisa membasmi narkoboy beserta pengguna yang sudah meresahkan sebagian masyarakat. Namun di saat itu Wakil Menteri menolak permintaan mereka berdua. Wakil Menteri kemudian mengatakan bahwa seluruh manusia itu pasti membutuhkan yang namanya uang, yang kemungkinan mereka dapat menghasilkan uang dengan pekerjaan yang seperti itu. Dan kini Wakil Menteri tidak dapat melarang semua itu. Sontak, Inspektur Santo dan Jais merasa tidak suka dengan pernyataan Wakil Menteri yang sangat tidak benar tersebut. Mereka berdua kemudian menghabisi Wakil Menteri beserta putranya yang dibakar hidup-hidup oleh Inspektur Santo hingga semuanya tewas. Beberapa hari kemudian, Jais tidak sengaja menyelinap masuk ke dalam kantor milik Perdana Menteri, yang mana ia sedang merapatkan dengan beberapa anggotanya mengenai penanaman saham yang palsu.
yang akan digunakan dan diedarkan kepada masyarakat untuk mencari sebuah keuntungan yang sangat besar. Karena di saat ini orang-orang yang sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan dan membutuhkan uang untuk biaya hidupnya. Dengan sigap, Jais langsung masuk ke dalam ruangan tersebut lalu menodongkan sebuah pistolnya. Jais kemudian memerintahkan menteri agar tidak melakukan hal buruk tersebut yang nantinya dapat merugikan masyarakat. Yang seharusnya sebagai menteri yang baik itu melindungi serta mengayomi masyarakat dan bukannya malah menipu serta menindas masyarakat yang ada. Tak lama kemudian Inspektur Santo tiba di tempat tersebut lalu memaksa menteri untuk menggagalkan semua rancangan itu. Namun menteri tetap mengokohkan niat jahatnya itu dan tidak ingin menuruti permintaan siapapun. Yang akhirnya kesabaran Inspektur Santo sudah habis, yang kemudian Inspektur Santo langsung menembak mereka semua hingga semuanya tewas. Di sisi lain terlihat Depi dengan bosnya yang pergi ke sebuah hotel, di mana bosnya telah mendatangkan temannya yang ingin merasakan sebuah kesenangan yang diberikan oleh Depi terhadap bosnya tersebut. Dan di saat itu pun Depi diperkaos oleh teman bosnya Depi dengan sangat brutal. Depi sudah mencoba melepaskan diri karena ia merasa sudah dilecehkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan beruntungnya Jais dan Inspektur Santo tiba di waktu yang sangat tepat, di mana mereka ingin menyelamatkan Depi yang kemudian diperkaos dengan secara paksa. Terlihat Jais dan Inspektur Santo menghajar habis bosnya Depi beserta temannya tersebut yang sudah berani-beraninya melecehkan Depi. Di samping itu bosnya Depi mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang ia inginkan saja, di mana ia harus menuruti kemauan nafsunya karena memang sudah kadarnya menjadi seorang laki-laki yang pada akhirnya Inspektur Santo membunuh mereka semua hingga tewas. Keesokan harinya Jais dihadang oleh salah satu polisi yang di saat itu mengancam Jais ingin membunuhnya jikalau ia semua pemimpinnya. Jais kemudian menghajar polisi tersebut karena berani-beraninya sudah menghalangi Jais. Di samping itu, Inspektur Santo tiba di tempat tersebut lalu memarahi salah satu polisi yang ada di situ, karena ia sudah berpihak dengan orang yang salah dan berusaha membelanya. Inspektur Santo kemudian memerintahkan Jais untuk menyelesaikan misi terakhirnya, di mana ia harus memusnahkan orang-orang yang tidak memiliki hati dan sudah menindas orang-orang yang tidak mampu. Setelah itu, Jais mendatangi tempat di mana seorang pemerintah bernama Kali Engrits sedang berpresentasi, di mana ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju karena beberapa orang berpandang telah dibunuh oleh seseorang hanya karena masalah mengenai kelalaian mereka semua. Kali Engrits sangat tidak setuju dan meminta kepada orang-orangnya untuk membantu menegakkan sebuah keadilan, supaya orang-orang yang terpandang bangkit kembali dan menjalani kehidupannya sesuai yang mereka inginkan. Sementara itu Jais sangat tidak setuju dengan persyaratan tersebut karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap orang lain. Jais yang merasa tertantang akan ucapan yang dilontarkan oleh Kali Engrits, yang kemudian Jais langsung melemparkan bom yang sudah ia bawa ke arah Aquila Engrits yang sedang berbicara di depan. Yang akhirnya tempat tersebut pun meledak dan memakan korban yang cukup banyak, termasuk Kali Engrits yang sudah tewas. Di samping itu Inspektur Santo berterima kasih kepada Jais yang sudah banyak membantu mereka, di mana Jais juga sangat peduli terhadap orang-orang yang sangat tertindas di kota tersebut. Inspektur Santo kemudian menembak dua anggota polisinya agar tidak mengadukan mengenai kejadian tersebut kepada orang-orang. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa polisi yang sudah mengetahui kejadian tersebut. Dan di saat itu pun Jais terkena tembak di bagian dadanya yang membuat dirinya sekarat dan tak berdaya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Jais berterima kasih kepada Inspektur Santo yang selalu menolong dirinya. Jais sangat bangga sekali dapat bertemu dengan Inspektur Santo dan bertatap muka langsung serta berjuang bersama Inspektur Santo. Hingga pada akhirnya kejayaan telah berkibar dan orang-orang yang tertindas kini terselamatkan, dan dasar itu pun Jais menghembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan Inspektur Santo. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul
Kali Engrich 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.